Kau pasti pernah dengar tentang kasus beberapa waktu yang lalu. Ada seorang mahasiswa yang punya fetish terhadap kain jarik. Itu kayaknya kasusnya udah beberapa tahun yang lalu sih tadi. Video kali ini aku mau membahas tentang fetish karena kemarin ada yang request untuk membahas tentang fetish. Nah, di video ini aku bakal ngomongin tentang apa itu fetish, kategori fetish, apakah fetish berbahaya, dan yang terakhir, apakah NoFap bisa menyembuhkan fetishmu. Oke, langsung aja kita bahas apa itu fetish. Pakai bahasa sederhana aja ya. Jadi fetish itu menurutku adalah suatu hal yang mensyaratkan atau suatu hal yang menjadi sebuah persyaratan untuk membuat dirimu terangsang secara seksual. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah fetish itu dipengaruhi oleh porn atau dipengaruhi oleh bokep? Atau sebenarnya fetish itu adalah hal yang natural yang emang dari kecil tiap individu itu punya preferensinya, punya kayak semacam emang udah bawaan lahir lah kalau punya fetish tertentu itu. Nah, kalau ngomongin tentang fetish dulu atau porn dulu baru fetish, ini kayak kasus antara telur dan ayam ya, mana duluan sih sebenarnya? Oke, sebenarnya fetish sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah natural fetish. Yang kedua adalah, kalau dalam istilah di bahasa Inggris, porn induced fetish atau fetish yang disebabkan karena konsumsi pornografi. Nah, kita bahas yang natural fetish dulu yang pertama ya. Jadi, kalau natural fetish menurutku, ini dari apa yang aku baca, ada kan namanya natural fetish, tapi menurutku ini lebih ke preferensi. Jadi antara fetish, natural fetish itu sama preferensi itu tipis banget perbedaannya menurutku ya. Nah, kalau ngomongin natural fetish yang lebih ke preferensi tadi, ya kamu tahu sendiri lah, kebanyakan pria-pria pasti suka banget sama cewek yang dadanya besar, yang pantatnya besar, yang rambutnya panjang, yang apalagi, yang dagunya lancip. Tapi itu sebenarnya lebih ke preferensi ya. Terus yang paling terkenal adalah ada juga yang punya fetish sama kaki. Banyak banget nih. Jadi foot fetish itu udah kayak jadi tren sekarang di industri porn. Nah, menurutku natural fetish ini lebih kayak preferensi melihat fisik dari lawan jenis. Tapi natural fetish gak cuman terbatas sama ketertarikan fisik ya, karena ada juga yang punya fetish terhadap seragam-seragam tertentu. Ada juga fetish yang suka banget sama profesi tertentu karena mungkin didasari dari latar belakang masa kecilnya sebelum orang tersebut mengenal porn ya. Ini nggak ada hubungannya dengan porn ya, ini masih natural fetish. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang porn induced fetish. Fetish yang disebabkan karena konsumsi pornografi. Ini yang berbahaya dan kamu harus simak. Jadi kemarin ketika aku riset tentang fetish ini, aku baca-baca di forum-forum Reddit, di forum-forum NoFap, ada cerita yang menarik. Ceritanya adalah ada seorang remaja yang berusia 16 tahun. Dia udah ketagihan nonton porn, nonton bokep ketika dia berumur 10 tahun. Nah, sebelumnya dia itu nonton istilahnya vanilla porn. Vanilla porn itu yang porn yang biasa lah, porn yang straight, ya sewajarnya aja. Nah, fast forward beberapa tahun kemudian, ketika dia berumur 15 tahun, dia nggak sengaja nonton gay porn. Dan ketika itu dia melihat gay porn, dia ngerasa horny nontonnya. Selain dia nontonnya horny, jadi dia itu cepet banget untuk ejakulasi, cepet banget orgasme. Ya seperti kebanyakan teman-teman yang kecanduan PMO ya, setelah dia nonton bokep gay, kemudian dia bermasturbasi, ejakulasi, dia pun nyesel banget gak karuan. Tapi yang namanya kecanduan, akhirnya dia mengulang-ulang hal tersebut. Akhirnya dia kecanduan dengan gay porn. Meskipun pada real life-nya dia belum pernah punya hubungan dengan pria. Jadi dia cuma nonton bokep gay doang. Dan yang cukup mengganggu adalah ketika si remaja ini bermasturbasi di aplikasi Ome TV pada random people. Jadi benar-benar udah bikin pikirannya
benar-benar kacau, berantakan. Nah dari cerita itu kamu bisa tahu ya, kamu bisa lihat polanya. Awalnya dia mungkin straight, awalnya mungkin dia nggak punya intensi atau nggak punya ketertarikan dengan gay, tapi karena pengaruh, mungkin karena penasaran. Di usia-usia segitu sangat wajar banget penasarannya, dia nyoba-nyoba. Kemudian akhirnya dia tertarik dan mempengaruhi perilakunya, karakternya. Akhirnya dia pun punya fetish terhadap gay, terhadap pria. Sampai akhirnya dia pun yang aku sebutkan tadi, dia main-main have fun di Ome TV pada random people yang tentu saja itu annoying ya, and disgusting. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apakah fetish itu berbahaya? Kita lihat dulu fetishnya ya. Kalau yang aku bilang tadi natural fetish, kayak semacam selera dan preferensi doang, I think bukan masalah besar ya. Apalagi ketika berhubungan sama suami istri. Ketika kamu punya pasangan atau partner gitu, mungkin kamu punya ketertarikan sama partner kamu itu dimulai dari, katakanlah aku sendiri pribadi ya, aku suka banget sama pacarku. Maksudnya aku tertarik dengan pacarku karena dagu dia. Itu lebih ke preferensi ya, lebih ke selera. Nah sekarang kita ngomongin yang berbahayanya ya. Berbahayanya adalah ketika kamu punya semacam dark fetish, seperti yang aku sebutkan di kasus tadi ya. Kamu punya fetish terhadap kain jari, kamu punya fetish terhadap benda-benda apa ya, katakanlah sepatu hak tinggi cewek. Ada juga orang yang punya fetish terhadap hak tinggi cewek loh. Dan ada juga yang punya fetish terhadap guling. Kemudian selain itu, selain fetish terhadap benda mati, ada juga fetish yang pada feces, pada animal, pada hewan. Nah yang aku sebutkan tadi adalah dark fetish. Fetish yang menyimpang, fetish yang berbahaya. Karena itu nggak sesuai dengan kodrat manusia ya. Bagaimana seharusnya melampiaskan hawa nafsunya terhadap pasangan, terhadap lawan jenis. Tapi orang-orang tersebut malah melampiaskan hawa nafsunya terhadap benda-benda mati pada yang nggak semestinya. Kalau kita ngomongin tentang feces, sekali lagi sorry ya. Kalau kita ngomongin tentang feces, ngomongin tentang animal, itu kan benda-benda yang punya ibaratnya sumber penyakit di situ. Kita nggak tahu bakterinya itu banyak atau nggak, sedangkan kamu malah melampiaskan hawa nafsu kamu di situ. Aduh, aku ngomongin aja sekarang agak mual juga ya, karena nggak bagus buat kesehatan kamu. Itu secara mental udah pasti menyimpang lah, udah pasti kamu ada yang something wrong di dalam diri kamu. Secara fisik juga, ketika kamu melampiaskan hawa nafsu kamu terhadap benda-benda tersebut, kita nggak tahu apakah benda itu berinfeksi atau enggak. Dan udah pasti kalau ngomongin tentang tadi yang feces, yang animal, yang jari juga, itu udah pasti banyak bakteri-bakteri yang menempel di situ. Ya kita ini aja, kita ngomongin tentang seks yang normal aja. Organ vital kita aja belum tentu terjamin kebersihannya, apalagi ketika ngomongin tentang benda-benda tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas apakah NoFap dapat membantumu untuk keluar dari fetish kamu. Kalau misalnya kamu punya fetish yang dark tadi, apakah NoFap itu bisa membuat kamu keluar dari fetish-fetishmu? Jawabannya adalah yes. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan NoFap, kamu itu melatih diri kamu untuk detach, atau detach itu artinya tidak bergantung terhadap suatu hal. Sekarang kita balik lagi ke akar masalah ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu kecanduan PMO? Kebanyakan adalah stres dan depresi. Nah ketika kamu NoFap, kamu melatih diri kamu untuk setiap kali kamu stres, setiap kali kamu depresi, kamu gak bergantung pada PMO. Kamu setiap kali pikiran ruwet, gak lari buat nonton bokep untuk bermasturbasi. Kamu tahu bagaimana cara menghandle stres kamu, mungkin dengan meditasi, mungkin dengan olahraga. Kamu jadi terbiasa dengan hal tersebut. Nah kalau mau dihubungkan dengan fetish, seperti yang udah aku bilang tadi ya, fetish adalah sebuah syarat yang diharuskan untuk membuat diri kamu terangsang. Nah kalau kamu melatih diri kamu melalui NoFap untuk enggak attach atau enggak terikat dengan suatu hal, maka otomatis kamu akan bisa lepas dari fetish tersebut. Ini ada hubungannya dengan mindset ya. Setiap kali kamu pengen berhubungan seksual, kamu gak harus punya fetish agar kamu terangsang.
Karena kalau misalnya kamu punya fetish tertentu, ya yang ada malah kamu repot sendiri kan. Setiap kali mau berhubungan seks kamu harus cari baju cosplay, kamu harus BDSM dulu, kamu harus mengharuskan istri kamu setiap kali dia rambutnya panjang, mengharuskan istri kamu untuk potong. Ya repot lah intinya kalau kayak gitu. Jadi pada intinya adalah ketika kamu punya fetish dan itu lebih ke kecenderungan preferensi atau selera, I think itu normal ya. Maksudnya semua orang punya seleranya masing-masing. Tapi kalau udah ngomongin tentang fetish yang didasari dari konsumsi pornografi, apalagi udah sampai ke dark fetish yang sebutkan tadi, itu benar-benar sebuah tindakan yang menyimpang. Dan kalau kamu punya kecenderungan tersebut, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Mulailah berbenah diri, mulailah merubah diri kamu. NoFap dapat membantumu. Aku sendiri punya komunitas yang akan membantumu untuk bisa keluar dari kecanduan pornografimu. Silahkan join. Mungkin video kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.